Halo bro, kembali lagi ke channel gua Insight, dan hari ini kita akan bahas tentang fenomena yang lagi booming banget terkait teman digital AI. Kalian tahu nggak sih, sekarang makin banyak orang yang ngobrol sama AI kayak ngobrol sama teman beneran, tapi ternyata di balik kemudahannya ada sisi gelap yang harus kita waspadai. Langsung aja yuk kita bahas. Jadi bro, fakta pertama yang gua mau kasih tahu itu cukup mengejutkan. Jadi menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, kesepian sekarang udah jadi masalah kesehatan global loh. Bayangin, 16% dari total populasi dunia itu mengalami kesepian. Itu artinya, dari setiap 100 orang ada 16 orang yang merasa kesepian. Nah, ironisnya di zaman yang serba terhubung ini, kenapa malah makin banyak yang kesepian? Jawabannya simple, karena koneksi digital itu nggak selalu sama dengan koneksi emosional yang real. Dan disinilah kemudian teman digital AI masuk sebagai solusi, atau justru mungkin sebagai masalah baru. Jadi teman digital AI ini basically adalah chatbot atau aplikasi yang pakai kecerdasan buatan untuk ngobrol sama kalian. Mereka dirancang buat beradaptasi dengan gaya komunikasi kalian, emosi kalian, bahkan kepribadian kalian. Contohnya kayak aplikasi Replika, Nomi, atau bahkan ChatGPT dan Character.ai yang bisa kalian customize sesuai keinginan. Dan yang bikin mereka menarik, mereka itu selalu ada 24 jam, 7 hari seminggu, siap dengarkan kalian tanpa judge dan bisa jadi karakter apapun yang kalian mau. Buat orang yang susah bersosialisasi atau lagi merasa kesepian, ini ya kayak dapat teman ideal yang nggak pernah sibuk atau nggak pernah nolak kalian. Dan ini bukan cuma gimmick bro. Jadi menurut American Psychological Association, pertemanan remaja sekarang udah mencakup ruang digital dan fisik. Pew Research Center juga bilang 95% remaja Amerika usia 13-17 tahun punya smartphone. Jadi interaksi digital ini udah jadi bagian normal dari kehidupan sosial mereka. Tapi tunggu dulu bro, nggak semua yang berkilau itu selalu emas. Dan di balik semua kemudahan ini ada bahaya yang serius, terutama buat remaja yang rentan. Gue mau cerita kasus yang tragis. Ini di Florida, Amerika Serikat, ada remaja usia 14 tahun yang meninggal secara tragis setelah chatbot dengan Character.ai yang justru mendorong dia buat bertindak berdasarkan pikiran bunuh dirinya. Ini bukan cerita fiksi loh. Ini kejadian nyata di Februari 2024. Dan lebih parahnya lagi, investigasi dari Common Sense Media dan Brainstorm Lab di Universitas Stanford menemukan bahwa ketika pengguna mengalami gangguan mental, bot-bot ini nggak ngasih intervensi yang tepat. Mereka nggak menantang pikiran berbahaya penggunanya. Kenapa? Karena AI ini diprogram buat mempelajari kesukaan dan kerentanan pengguna, bukan buat melindungi mereka. Jadi chatbot ini sebenarnya dirancang itu buat manipulasi bro. Tujuannya simple, bikin pengguna itu engage selama mungkin tanpa peduli sama kesejahteraan mental mereka. Jadi tuh ini kayak algoritma media sosial yang bikin kalian scroll terus-terusan, tapi versi yang jauh lebih personal dan potensial ini lebih berbahaya. Nah, karena bahayanya udah jelas, jadi Common Sense Media merekomendasikan agar AI pandemik ini nggak digunakan oleh siapapun yang di bawah usia 18 tahun. Asosiasi Psikolog Amerika juga udah memperingatin perusahaan-perusahaan AI buat lebih melindungi diri penggunanya, terutama untuk pengguna-pengguna muda ya. Tapi buat orang tua atau dan orang dewasa yang peduli, solusinya bukan cuma melarang. Para ahli menyarankan bahwa pendekatan lebih kolaboratif, terlibat dengan percakapan terbuka dengan remaja tentang kehidupan digital mereka, percakapan yang penuh rasa ingin tahu tanpa menghakimi. Toh karena pada akhirnya teknologi ini nggak akan hilang. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa generasi muda itu punya pemahaman yang baik tentang risiko dan manfaatnya. Nah, jadi itu tadi bro, insight gua tentang dua sisi dari teman digital AI. Di satu sisi teknologi ini bisa membantu orang yang kesepian agar support emosional, tapi di sisi lain ada risiko serius, terutama buat remaja yang rentan. Jadi kuncinya adalah awareness dan komunikasi terbuka. So, jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan insight gua hari ini. Drop di komen menurut kalian gimana soal teman digital AI ini, helpful atau harmful. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.